seperti biasa ya. Kita awali kegiatan belajar pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam Maidah. Maidas, bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma. Bisa. Ma. Bisa. Ma. Bisa. Maidah. Pasti maju. Maju. Pasti bisa. Harus bisa. Yes. Ardi Safrudin. Adik. Alifia Nurjana. Adik. Almanda Ayu Pratiwi. Anggraini. Kasiti. Idandra Hadam Sumarwan. Adik. Muhammad Jihad. Muhammad Abrar Maulana. Sebelum ke materi hari ini, materi kemarin ada yang ditanyakan dulu tentang materi yang kemarin? Tidak ada? Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama mengenai gravitasi ya, kemudian yang kedua lapisan bumi, yang ketiga struktur lapisan bumi, selanjutnya gempa dan mitigasi bencana gempa bumi. Yang tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan gravitasi bumi dengan mandiri. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan lapisan-lapisan bumi dengan mandiri. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menyebutkan struktur lapisan bumi dengan mandiri. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik memprediksi dan menjelaskan terjadinya bencana alam dan mitigasinya dengan menganalisis dan potong karena ini nanti akan ada diskusi. Kemudian nilainya ini ada formatif dan sumatif. Formatifnya menggunakan LKPD ya. Kemudian sumatifnya menggunakan tes pilihan jawaban. Di bumi kita ini ya, kita bisa berdiri ya, tegak ya, padahal bumi ini sedang berputar, rotasi. Mengapa kan? Iya, ada gravitasi. Buah tadinya di atas pohon jatuh, bisa jatuh. Kenapa nggak melayang? Ada gravitasi. Nah, itu. Nanti materinya
akan dibahas pelajaran ya. Bulan yang mengelilingi bumi itu tidak pernah jatuh ke bumi. Nah, kira-kira apa ya kok dua kejadian ini bisa berbeda? Untuk mencari tahu jawabannya, maka hari ini kita akan mempelajari ilmu tentang gravitasi. Langsung saja kita mulai ya. Dahulu ada ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Nah, Robert Hooke ini punya pendapat bahwa ketika ada bumi sama bulan atau planet sama planet, nah di antara keduanya itu muncul yang namanya gaya tarik menarik. Jadi kalau ada bulan atau bumi yang memiliki massa, maka akan muncul gaya tarik menarik. Hanya saja Robert Hooke belum mampu merumuskan besarnya gaya tarik menarik ini. Nah, di sisi lain ada ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Isaac Newton mampu merumuskan gaya tarik menarik yang terdapat di antara dua benda bermassa atau di antara planet dengan planet, planet dengan bulan, atau bumi dengan matahari. Nah, jika kedua benda ini terpisah jarak sejauh r, maka besarnya gaya itu adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi kalau jaraknya itu semakin jauh, maka gayanya akan semakin kecil. Nah, gaya tarik menarik ini juga sebanding dengan massa dari kedua benda tersebut. Sehingga kalau massanya semakin besar, maka gaya tarik menariknya juga akan semakin besar. Dari perbandingan ini dapat diperoleh persamaan, yaitu sebagai berikut. F gaya tarik menarik itu sama dengan besarnya G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. G di sini merupakan konstanta gravitasi, sedangkan M1 itu massa benda pertama, M2 massa benda kedua, dan R itu merupakan jarak antara kedua benda dihitung dari pusat benda tersebut. Besarnya G adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Besar gaya tarik menarik antara dua benda tersebut adalah, nah langsung saja kita masukkan ke persamaannya, yaitu F sama dengan G kali M1 kali M2 per M kuadrat, sehingga F sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Masanya benda pertama adalah 3 kg, massa benda kedua adalah 15 kg, kemudian jaraknya adalah 3 cm. Kalau dijadikan meter, jadi 3 kali 10 pangkat min 2, sehingga diperoleh 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 3 kali 15 dibagi 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, jika dihitung hasilnya menjadi 3,335 kali 10 pangkat min 6 Newton. Baik, dari contoh ini kita tahu bahwa ketika ada benda bermassa yang sangat kecil yaitu 3 kg dan 15 kg, besar gaya tarik menarik yang ditimbulkan hanya sebesar 3,335 kali 10 pangkat min 6. Nah, gaya tarik menarik ini sangat kecil sekali sehingga untuk diamati itu akan sangat sulit. Coba saja kalian hitung ketika ada benda bermassa 3 kg kemudian ditarik dengan gaya sebesar 3,335 kali 10 pangkat min 6. Berapa percepatan yang terjadi? Nah, percepatan yang terjadi hampir mendekati 0, sehingga seakan-akan tidak ada percepatan yang bekerja seperti itu. Nah, dari contoh ini kita tahu bahwa ketika ada benda atau bola atau bahkan buah yang jatuh
jika dibandingkan dengan R atau jari-jari bumi, maka dapat diperoleh bahwa R sama dengan G M1 atau M besar kali M kecil per R besar kuadrat. Nah, jadi hanya ini bisa dilakukan dianggap sangat kecil jika dibandingkan dengan pusatnya atau jari-jari. Sehingga gaya tarik antar dua yang bermassa M dengan bumi yang bermassa M besar adalah sebesar G kali M besar kali M kecil per M besar kuadrat. Nah, selanjutnya sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gaya berat, itu jika ada benda bermassa yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka akan muncul W berat yang sebesar W sama dengan M kali G. Nah, gaya berat inilah yang menarik benda atau benda itu ke arah pusat. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa gaya berat itu besarnya adalah F, yaitu G kali M besar kali M kecil per R kuadrat. Sehingga kita bisa peroleh bahwa massa kali percepatan gravitasi itu sama dengan konstanta gravitasi kali M besar massa bumi kali M kecil massa bendanya per R kuadrat. Nah, jika kita coret M kecil dengan M kecil, maka kita dapat memperoleh persamaan, yaitu besarnya percepatan gravitasi adalah sebesar G konstanta gravitasi kali M massa bumi per R kuadrat. Nah, persamaan inilah yang bisa kita gunakan untuk menghitung percepatan gravitasi yang besarnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, persamaan ini pula yang dapat digunakan untuk menghitung percepatan gravitasi di planet-planet lain seperti Jupiter, kemudian matahari, kemudian Saturnus dan lain sebagainya. Gravitasi ya. Selanjutnya materi mengenai struktur lapisan bumi dulu ya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan karakteristik lapisan bumi. Nah, secara kimia, bumi terbagi dalam 3 lapisan, yaitu lapisan inti, lapisan manto, dan lapisan kerak. Silikat merupakan material penyusun kerak dan manto, sedangkan besi sebagai material penyusun inti. Sedangkan secara fisik, bumi terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu lapisan inti dalam, lapisan inti luar, lapisan mesosfer, lapisan astenosfer, dan lapisan lithosfer. Kelima lapisan tersebut dibedakan dalam bentuk fisika, yaitu padat dan cair. Kita masuk ke lapisan bumi yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan bumi paling luar, paling dingin dan keras dari bagian-bagian bumi lainnya. Kerak bumi ini memiliki ketebalan berkisar 5 sampai 7 cm atau kurang lebih 3 sampai 44 mm. Kerak bumi termasuk bagian bumi paling tipis, bahkan hanya 1% dari keseluruhan volume bumi. Kerak bumi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kerak samudra atau Oceanic crust dan kerak benua atau continental crust. Nah, kerak benua atau continental crust merupakan lapisan padat yang terdiri dari batuan berguguran pada bagian atasnya dan batuan berbasal pada bagian bawahnya. Kerak ini yang sering kita kenal dengan biomioma. Lapisan ini sering juga disebut sebagai lapisan siak. Dinamakan demikian karena kandungannya didominasi oleh silisium dan aluminium. Sedangkan kerak samudra atau oceanic crust merupakan lapisan padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atasnya. Kemudian di bawahnya batuan batuan vulkanik dan paling bawah tersusun dari batuan bumi. Kerak ini sering kita kenal menempati samudra. Lapisan ini sering disebut lapisan simak karena
ketebalan rata-rata 35 sampai 40 km dan di daerah pegunungan bisa mencapai 60 sampai 70 km. Sedangkan untuk Selat Samudra memiliki ketebalan lebih tipis, yakni 6 sampai 10 km. Dilihat dari umurnya, gerak benua ini lebih kuat, mencapai 1.500 juta tahun. Sedangkan Selat Samudra memiliki umur batuan yang muda, bahkan kurang dari 200 juta tahun. Dilihat dari beratnya, gerak benua ini lebih ringan dengan densitas 2,6 gram per cm kubik. Sedangkan Selat Samudra lebih berat dengan densitas 3,0 gram per cm kubik. Terakhir, dilihat dari batuan induknya, gerak benua memiliki batuan berwarna cerah dengan unsur penyusun utama silisium dan aluminium organik. Sedangkan Selat Samudra memiliki batuan berwarna gelap dengan unsur penyusun utama silisium dan magnesium atau asam. Lapisan mantel terletak di bawah lapisan kerak bumi. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Lapisan mantel tebalnya mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat yang mengandung silika dan magnesium. Suhu di bagian bawah mantel mencapai 3.000 derajat Celcius, tetapi tekanannya belum memengaruhi kepadatan batuan. Nah, gambar di samping menunjukkan lapisan penyusun bumi. Pada gambar tersebut terlihat bahwa lapisan mantel terdiri dari 3 lapisan, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Ketiga lapisan tersebut memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Penjelasan mengenai ketiga lapisan tersebut secara lengkap diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, litosfer. Menurut penelitian dalam Physical Geology tahun 2001, yang dimaksud dengan litosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari kerak bumi, keras, dan mantel bagian atas, uppermost mantle. Sedangkan lapisan yang bawahnya adalah lapisan yang materialnya cair atau yang kita sebut dengan astenosfer. Nah, penyusun utama lapisan litosfer adalah batuan yang terdiri dari campuran antar mineral sejenis atau tidak sejenis yang saling mengikat secara gembur atau padat. Induk batuan pembentuk litosfer adalah magma, yaitu batuan cair kecil yang bersuhu sangat tinggi dan terdapat di bawah kerak bumi. Magma akan mengalami beberapa proses perubahan sampai menjadi batuan batu, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Selain itu, litosfer sendiri memegang peran penting dalam kehidupan tubuh Anda, karena bisa terjadi jika batuan di litosfer mengalami degradasi, erosi, maupun yang kedua, astenosfer. Astenosfer berasal dari kata asteno yang berarti lemah atau lambat. Astenosfer memanjang dari sekitar 1 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Tersusun dari material yang digambarkan seperti mosaik, tapi berbentuk cair. Hal tersebut berbeda jauh dengan lapisan di atasnya, litosfer, yang bertekstur kasar dan ciri atau sifat tersebut disebabkan karena interaksi suhu dan tekanan pada material astenosfer. Nah, lapisan bumi yang terakhir atau yang paling dalam adalah inti bumi. Lapisan inti atau disebut juga bariskan. Lapisan inti terdiri dari inti dalam yang padat dan inti luar yang berbentuk liquid. Inti dalam komposisinya berupa besi atau biru dan nikel atau nikel, sehingga disebut juga lapisan nik. Inti luar komposisinya berupa besi dan zinc. Inti bumi ini memiliki jari-jari setebal 3.470 km dan batas luasnya kurang lebih 2.900 km. Inti dalam dan inti luar dipisahkan oleh lapisan pengalipan setebal 140 km. Inti bumi dibungkus oleh mantel yang berkomposisi kayu magnesium. Inti dan mantel dibatasi oleh unsur berjenis seperti bumi. Baik, itu adalah penjelasan mengenai struktur lapisan bumi. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya, kemudian kita presentasi.
bahannya itu apa, bahannya itu apa, misalnya terus pengertian ya, ada yang jawab juga, jadi bagi-bagi semuanya. Ya, bahkan tanpa ada yang ada saya lagi sih belajar komunikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 1 ingin mempresentasikan tentang gaya gravitasi, fungsinya, hukumnya, dan medan gravitasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah suatu gaya tarik yang ditimbulkan dari suatu benda. Gaya gravitasi juga dikenal sebagai gaya tarik bumi dan gaya berat. Contoh gaya gravitasi ini dengan massa yang besar serta menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar untuk kemudian tetap menarik benda-benda di luar angkasa seperti diantaranya meteor, bulan, dan benda angkasa lainnya termasuk satelit. Berarti gravitasi Newton kemudian dituliskan dalam sebuah rumus sebagai berikut. F. Daya tarik gravitasi Newton. M1, M2 massa masing-masing benda kilogram. R. Jarak antara kedua benda yaitu M1 dan M2. G. Konstanta gravitasi umum 6,673 kali 10 sama dengan nm kuadrat kilogram kuadrat. Beberapa Oke, sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan contoh-contoh gaya gravitasi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Contoh-contoh gaya gravitasi adalah seperti hujan turun, air terjun, pohon jatuh dari Buah. buah jatuh dari pohonnya, terus bola yang terlempar jauh ke atas tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
menjawab pertanyaan dari Aldi. Lapisan yang ada di bumi ada mantel ada 3, yaitu litosfer, astronosfer, dan mesosfer. Sekian dari kami, mohon maaf bila kekurangan kesalahan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 2, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Selanjutnya adalah presentasi kelompok 3, silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Adalah getaran yang terjadi di bumi akibat adanya pergerakan lempeng tektonik. Ketika gempa terjadi, pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan perpatahan atau retakan di dalam tanah yang dapat mengakibatkan longsor atau kerusakan struktur bangunan. Gempa juga dapat menimbulkan tsunami jika terjadi di laut. Seismograf adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur gempa bumi. Video tentang gempa ya, silakan diamati ya. Nanti ini untuk mengerjakan yang KPD selanjutnya. Tahukah Anda apa sudah berbagi? Gempa sudah berkaitan dengan beberapa hal. Namun yang paling penting adalah adanya dari lempeng dan dunia. Mulai dari tektonik yang berbicara biasanya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan itu menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa dari awal dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Getaran lunak akan disebabkan penyebab gempa mengalami perbuatan atau amplifikasi. Untuk penjelasan video pertama kelas, silakan isi KPD kelompoknya. bervariasi.
agar besok kita lancar pelajarannya, membaca literasi ya. Bacanya dari halaman 11 sampai 20. Silakan dibaca di rumah ya, agar pembelajaran besok lancar dan mantap gitu ya. Kita punya bekal yang materi besok. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin dong. Baik, sebelum pulang marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, dimulai.